Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para asatidz, para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sanakya karom Ustaz Husni Karim SAG, beserta gurunya Guru Ustaz Abdul Wahab, Ketua BKM Masjid At-Takrim. At-Takrim itu karoma yukadimu takriman, memuliakan. Makanya karramallahu wajhahu, artinya memuliakan, yang sangat mulia. Makanya semua dimuliakan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, nahdiyat yang hormati, yang dikejar oleh waktu, karena harus isra dari Dasar Agung ke Masjid Agung Mata Raya makin pada Islam ini. Dari Semal yang ini asing yang menghubungi tahun 90 yang ini tamodo oleh Man PK kemudian almarhum Tunggu Masuk, kemudian Pak Muhim, alhamdulillah. Kakaknya mengarah mirip-mirip ini kan mondok. Kalau dikira sama ngomong-ngomong di Sungai Nil, dia mengono dia, kuat satu, sampai masih. Jadi ada satu saja, Pak Mas asli dia mantap. Saya kepala dengan jauh seninya, yang jauh ini arah tetapku di Lombok. Dan alhamdulillah, yang penting sehat walafiat. Oleh sebab itu mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sasampun jane jam tunggu kesehatan, kenikmatan, keafiatan lahir dan batin, sehingga bisa hadir di masjid yang luar biasa, masjid yang megah, walaupun belum jadi, tetapi memang biar tidak putus amal kita. Inilah waratah. Namun bahasa win itu berkesi. Pengadik-adik namun bahasa tengah. Namun bahasa mimpi dah. Pengadik-adik pak. Boleh lupa yang ngolek lalu sudah musafir perantau ya. Sejak 94 sampai 2011 di Yogyakarta. Kemudian 2011 2012 di Australia. Kemudian pulang di Ubud Mantara seluruh direktur si beliau ini. Dan itu alhamdulillah silaturahim. Dia masih keluarga besar, sejak dulu Dasar Agung sampuna mari ini, biru rasa yang ini. Kebetulan juga menjadi ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat ini masih. Jadi hadisa kenal, tak kenal maka tak sayang. Luwih jamaah, luwih mahasiswa-mahasiswa yang ini bisa kos Dasar Agung. Lain kakak yang kita mentul, nah arah satu di Kamboja, arah satu di Julur PGA, dia populer lah. Alhamdulillah, lalu makin jangan sedikit. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan buat Tuhan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerima perintah sholat, perintah sholat secara langsung. Dinarak wasilah, dinarak perantara. Kalau wahyu atau ajaran-ajaran yang lain biwasilati Jibril alaihissalam, melalui malaikat Jibril. Tetapi kalau sholat langsung
Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan, mewahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Wa idal muntaha rufi takarima wa sami tandida alaika salam. Ini siapa bersuara marah Ustaz Abdul Wahab ya. Mas pun diarah lagu besok bersuara mas. Ampun, jadi karena apa sampai Sidratul Muntaha Rasulullah menerima di situ menerima perintah sholat yang awalnya 50 rakaat 50 ya waktu coba bayangkan, tapi yang namanya ajaran Islam ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani umatnya, hambanya di luar kemampuan. Kalau sudah mulai dosen yang menguji kadang-kadang belum uji bisa uji skripsi tesis ini keberat-berat lagu akan ujian. Jadi namun tak tahu belajar dari dalam kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berlaku ayyukum ahsanu amala. Tapi pasti campur-campur istilah deh. Aku bahasa halus yang tahu bahasa halus. Aran dia makhluk halus ya. Bahasa bisa rapat kok. Jadi kamu pendak ulama dia mudah sih. Jadi insyaallah dia akan menarik kesempatan mesti hadir. Niki mungkin terus dia perayu dari mana dulu dari beliau di pagi-pagi di Islamic Center setelah itu di PDN. Iyo, pegawai tiap ini, namun dulu libur-libur ini, nyapa jamaah. Ada sampai lupa ini, ini lupa kubur. Nah, kamu kan tidak mau tengah itu kubur dia mau tengah. Nah, harus ngaji yang tinggi. Semendak-mendak pokok sah. Nah, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penting. Peringatan hari besar ini sangat penting, seperti kata Ustaz Irwin. Diskusi ilmiah, ada amanah ilmiah, ada amanah ilmu pengetahuan. Karena Isra Mi'raj itu termasuk kisah ilahi, kisah dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran. Dari 6.600 lebih ayat Al-Quran, di antaranya memuat ayat kisah-kisah yang pun kisah. Lalu di Batu Belian Utara bukan kisah. Di Biblai kawan yang lalu bukan kisah. Pun parahnya apa kisah? Gimana sabiwa tutur di nurah lain. Tapi kisah hal-hal bohong. Dibalik kira bekesah atau nyaher, alhamdulillah. Mana dasar nabung kita loh itu dasar nabung masuk ke tanah beak itu dasar nabung. Yang ini agak gaul, yang di tahun kedua orang gobok tinggi. Jadi kira tunda, orang NU dia nunggu undangan. Nah, datul udah. Dari al-marhum al-muqaddam buruhana masih daek rempas ngaji dikerik ke Burhabi. Mantan dikerik jemaah ke Burhabi niki. Kena ngaji niki apa lagi musim haji. Tapi dari akal turun ngaji sekaligus jak rembigo. Rembigo sih bahasa lagu bahasa dia rembigo, kan? Jadi apa? Kan dia ya. Kamu lihat keburan itu kan paling tinggal. Ada cara lain yang Sidratul Muntaha. Nah, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Dalam selawat terakhir kita ya man asra bikal muhaimin lailan. Niltawa bawah. Engkau diisrakan pada malam hari dan memperoleh apa yang engkau peroleh hai Muhammad, hai Nabi Muhammad
ketika orang lain tidur. Nah, peristiwa itu banyak sekali terjadi pada malam hari. Isra Mi'raj terjadi pada malam hari. Nuzulul Quran terjadi malam hari. Lailatul Qadar terjadi malam hari. Walaupun di sini malam, lalu di Amerika pada tenggelam. Karena ini berputar. Watil kaliya ayyamuna mudawilah. Bahwa hari ini berputar. Niki makin maghrib, niki oleh kupa, niki bahisi. Jadi di luar muter, angkat di luar kosong waktu niki diisi oleh ibadah, sholat kepada Allah Subhanahu. Mungkin itu makin di Mekah ini masih cenderung, ini berputar. Jadi tidak pernah sepi Allah, tidak pernah sepi dari umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu. Kekuatan malam, the power of night. Makanya di tengah malam kita disuruh bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam kita disuruh bangun fatahajjat bihi. Hendaklah kalian sholat tahajud. Tapi di malam itu luar biasa. Memang doa sembahyang itu malam, maghrib malam, isya malam, subuh masih malam. Kemudian besok niki dari sembahyang tarawih kali sebulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan sampai bulan Ramadan Ilang tengan tak ya aras juga di awal. Antum nyonah jaga juga jadi hati itu. Dia bilang sini kena si awan. Ini wan. Jamaah kesana tuh ngasih direktor di awal. Tidak. Ini terjadi malam hari. Banyak sekali ibadah sholat itu di malam hari. Makanya kita disuruh bangun di tengah malam. Man qama Ramadan besok, man shoma Ramadan iman, man qama Ramadan iman dan ihtisan. Imam Syafi'i mengatakan wa man talabal ula sahiran layal. Saya bisa mengharapkan kemuliaan, mengharapkan kemuliaan dan maqam mahmudah sahiran layal. Jadi sampai jaga malam ini. Hari ini kita beribadah, jadi makanya kenapa dalam sejarah itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar itu terjadi pada malam hari, seperti Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada amanah ilmiah karena itu kisah ilahi. Kemudian ada amanah ad-diniyah. Bahwa tiap minggu merayakan Maulid, merayakan Nuzul, merayakan Isra Mi'raj itu adalah pesan-pesan agama juga bisa. Kita bisa belajar, kita bisa silaturahim. Yang belum kumpul di masjid ini dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka silaturahim. Kan jarang semakin silaturahim itu tinggi gara-gara HP. Kadang-kadang kalau ngobor jadi mau mentor HP bilangan ngobor anit kamu. Namun anak sempat lalu tak siap. Lalu nguburan ibarat percobaan ujian kubur. Ini tak ujian training sidang tryout ujian nasional. Tapi wah minggu. Dia makin tahu kejawab. Antara awal ujian pertanyaan kubur, manggap buka dan semua ujian kubur, antau jawab pastinya. Maka harus rajin-rajin, namun arah keluarga silang, jadi saya kira ngajet, kamu lapor terima ada sepi kubur Om selama COVID ni balik tak kisah tiba, sepi. Nah, ada amanah ad-dini. Juga dapat barakatul ijtima yang perlu diarah berkat kumpul di sini. Istimaan
mubarakan mardud. Mudah-mudahan perkumpulan yang turun tinggi istimewa kita ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa barakatul istimewa, berkat mendengar pengajian ayat Al-Qur'an. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu termasuk mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain yang paling besar Al-Qur'an juga ada yang namanya Isra Mi'raj. Diperjalankan ada nanti kisah ilahiyah. Balik ke kepala anak Hawa. Makanya pagi-pagi ketika Rasulullah bercerita, yang pertama kali membenarkan adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka disebut as-siddiq, Saddaqta ya Rasulullah. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu ilahi, berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kecil sudah mendapat apa? Stempel al-amin, orang yang terpercaya, yang mendapat trust bahasa kampusnya. Namun susah mas, kamu tuh harap tersawih di kesatu imam ceramah nanti mata dengar. Nah perlunya al-amin di kepercayaan. Angka pun harap ambil tanda tangan di bagi kan ada senyap. Kita berutang dong harus tetap. Makanya nanti terdapat pembedaan ila ajalin musamma waktu harus ditulis. Itu namanya tadi syahadat, kesaksian kita. Jadi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Jadi tidak Isra, perjalanan pada malam hari lailan. Jadi Isra ini adalah perjalanan horizontal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena masih di bumi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa dipertunjukkan Masjidil Aqsa juga? Itu menandakan bahwa Al-Aqsa juga itu adalah milik umat Islam. Sebelum sampai Al-Aqsa, allazi barakna haulah, yang dalam perjalanan memberkati semua di sekitarnya. Ini menjadi pelajaran buat yang berguru bahwa dimanapun kita hidup harus barakna haulah, memberkati orang lain, tetangga, masyarakat. Maka tiang itu harus ke tetangga dulu baru ke peraya. Kan ini tetangga masih masuk ke senambung kan? Muka liwat bukan termasuk orang yang paling kerja. Maka lalu dia jamaah-jamaah jempol masih ini kan allazi barakna halau. Iran di kampus satu yang dapat barokahnya, yang banyak kos, mahasiswa masih kali di dasar Agung, Gomong dan sebagainya, itu maksudnya allazi barakna haula. Pindah juga kampusnya ke Jembong, allazi barakna haula. Mau dah jualan jamaah Jembong. Ayo kan. Tapi lamun dia boleh makin jatuh itu berkah karena diberkati di dasar Agung. Jadi Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, Dasar Agung Al-Mubarakah itu berkah. Mudah-mudahan. Asyik bicara ada serius lalu. Serius lalu malu dan tercabut-cabut. Jadi allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi untuk dipertunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa. Kenapa diperkenalkan dengan disinilah makamnya, disinilah tempat dilahirkan Nabi Isa, disinilah tempat Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi besar yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesinambungan ya, dari ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu, sehingga beliau mendapat gelar Khatamul Anbiya wal Mursalin. Kali-kali 2 menit ngebang ya. Buka pamit ya. Yang lanjutan Isra. Emak panas naik mari. Jadi kenapa diperkenalkan dengan nabi-nabi? Kemudian di langit pertama ketemu Nabi Ibrahim dan semua para nabi-nabi, nabi-nabi yang lain sampai ke ujung. Itu menunjukkan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW masih ada munasabahnya, masih berlanjutan dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Seperti haji adalah ajaran Nabi Ibrahim. Puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dan yang ketiga hikmahnya adalah kenapa diperkenalkan dengan nabi-nabi itu ya, ternyata perjalanan kisah berjuangnya para nabi itu sama dengan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang meninggal itu adalah pamannya Abu Thalib. Begitu juga belahan hati yaitu Siti Khadijah. Mesti sedih. Dia tidak tinggal mati sudah sedih. Kalau dia tidak ada gelisah malam-malam. Separuh nafas kita hilang. Apalagi kawan berjuang. Makanya itu juga bagian hiburan dan itu juga perhatian. Yang beliau sedihkan adalah pamannya yang belum mengaku Islam. Tetapi dalam perjalanan juga Nabi Ibrahim pun putranya juga ya. Nabi Ibrahim itu ayahnya Namrud ya. Nabi Nuh adalah putranya. Nabi Su'aib itu adalah istri ada semua. Nabi Zakaria bahwa kondisi yang ditemukan oleh nabi-nabi terdahulu akan ditemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi engkau tidak mampu akan memberikan hidayah walaupun termasuk orang yang sangat engkau cintai, hai Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha. Man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Yang terakhir, jadi dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu itu menjadi pelajaran buat yang dulu. Antara yang digantikan dengan pengganti itu harus ada komunikasi. Saya ganti kaleng harus komunikasi kaleng nggak berjuru. Kaleng nggak berjuru dek sengal kaleng mah. Mantan rektor, titik rektor sekarang harus bicara. Titik saling titik teman. Ini jadi kan antara mantan lurah dengan lurah sekarang harus ada kesinambungan, harus ada dialog, harus ada diskusi agar program-programnya nyambung. Ia pun perkenalan Nabi besar Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu. Dan apa yang diperoleh, bisakah umat Islam itu umatmu hai Muhammad untuk mi'raj? Jawaban Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itulah mi'rajnya orang yang beriman. Salat yang bagaimana? Tanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-azim likum was'alu fadilikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selesai khutbah kedua, selesai penceramah. Sambung baik balik. Yang penting silaturahim. Karena dia harus pindah. Mau ampun agung singampun. Dia sok laku, sok laris dan itu enggak. Jadi khodah, jadi pelayan.
pamit langsung mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan keafiatan, kemudian kita diberikan umur panjang untuk berkhidmat dan mudah-mudahan masjid ini bisa cepat selesai. Kalau Datuk Bagi itu resepnya ATM Allah tempat minta di samping ATM yang ada di Jalan Tangguh. Kemudian kita ketim panitianya tetap ya, jangan ada ini kadang-kadang panitianya tidak ketemu. Oleh sebab itu tetaplah la Islam illa bil jamaah, harus berjamaah, harus bareng-bareng. Jadi terima kasih atas undangan. Karena saya ketua PBNU nunggu undangan. Jadi mohon maaf kalau tidak teratur. Pokoknya dia rasa. Lemak bedai malik. Ada Allah yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.